kita kecolongan kan, ada wasit palsu yang tidak terdaftar di FIFA, ada dokter palsu. Serius ini? Ya, Abang bertanggung jawab terhadap pernyataan abang ya? betul. Itu sudah keluar itu. Bahkan kalau saya mau katakan mengenai PSSI hari ini, ada ketum PSSI yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Michael Jackson, tuan rumah aktual podcast. Podcast yang akan membahas isu-isu terkini, terhangat dan terpercaya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu ya. Saya kira orang yang expert di bidangnya. Kita akan membahas soal tragedi Kanjuruhan ya. Saya mewakili teman-teman di aktual dan seluruh manajemen turut berduka dengan tragedi yang muncul di sana, dan kami berkomitmen ya agar kemudian mendorong kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Bersama saya sekarang sudah ada Bang Sarman L. Hakim, Ya. Ketua Umum Masyarakat Sepak Bola Indonesia. Ya. Apa kabar Bang? Oh baik, alhamdulillah sehat. Ya ini saya lihat Abang beberapa kali muncul ya dalam pemberitaan tragedi Kanjuruhan, dan saya lihat punya sudut pandang yang menarik. Apa itu nanti kita bahas. Saya langsung saja terkait dengan perkembangan tragedi Kanjuruhan. Saya lihat kemarin sudah ada 6 tersangka yang ditahan. Beberapa hari lalu juga sudah muncul rekomendasi tim gabungan independen mencari fakta, yang sebagian besar juga mengkritik PSSI, kemudian menyinggung kepolisian dan lain sebagainya. Pertanyaan saya langsung di depan kepada Abang. Bagaimana Abang menilai hasil temuan atau rekomendasi daripada TGPIPF? Apakah itu sudah memenuhi harapan daripada publik, atau menurut Abang justru masih banyak yang kurang? Ya, kalau dari saya sebetulnya, kalau tim pencari fakta independen itu ya kan, hasilnya hanya meminta pengurus PSSI mundur. Oke, salah satunya betul. Menurut saya tidak maksimal. Apa yang harus dilakukan? Dia harus mencari penyebab dari jatuhnya korban. Karena pertandingan itu pertandingan komersil, pertandingan yang dilakukan antara dua klub besar, Persebaya dan Persema Malang ya. Arema Malang. Nah, otomatis ya korban yang jatuh akibat pertandingan tersebut harus mendapat ganti rugi maksimal. Ada uang yang harus dibayar, kompensasi harus dibayar, maksudnya begitu? Iya, kita lihat dari pertandingan tersebut ya. Oke. Tiket yang harus dibayar oleh masyarakat, pasti di tiket itu ada insuran. Pertandingan itu dilakukan malam hari dan dilaksanakan oleh siaran langsung TV berbayar. Betul. Dan komersial. itu nilainya luar biasa. Betul sekali. Nah, baru kita melihat kepada dampak dari pertandingan itu ada korban. Nah, kita harus ingat korban ini bukan korban pertandingan sosial. 134 orang. Iya, 135 hari ini. 35 hari ini. Ya kan? Berarti kan harus dilihat bagaimana ganti ruginya. Kalau kita masuk kepada ini yang luput kayaknya Bang ya? Iya. Ini yang luput ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita hanya bicara soal Iwan Bulemundur, reformasi PSSI. Iya. Itu sudah cukup lama seharusnya revolusi PSSI atau melihat manajemen PSSI ini buruk sudah cukup lama. Dan ini bukan kita mau meninggalkan itu. Itu secara moral sebenarnya harus mundur. Nggak perlu lagi didorong oleh nggak perlu. Nggak boleh TGIPF, nggak perlu ya. Saya pingin tim pencari fakta ini juga mencari penyebab. Nah, penyebabnya itu sangat mudah menurut saya. Kalau ada ya keinginan dari tim ini mencari kotak hitamnya. Apa itu kotak hitam? Kotak hitam itu adalah perjanjian kerjasama komersil antara Panpel, panitia penyelenggara pertandingan pada saat itu, Arema dan Persebaya pada saat itu, dengan kepolisian. Ada itu ya? Harusnya ada, karena kan pada saat dia bekerja sama, ya Panpel menginstruksikan atau meminta kalau kita mau bekerja sama dalam bentuk pengamanan, Panpel akan memberikan item-item apa yang harus dibawa oleh pihak keamanan, dan itu tertulis. Kalau seandainya ada flare, iya itu makanya tertulis tidak boleh bawa flare,
senjata tajam, ya kan itu tertulis karena itu hukum FIFA itu. Nah, pada saat kepolisian mengakui, menyepakati, ya kan, nah perjanjian ini akan terbang ke Jakarta. Oke. Ke Direktur Liga. Dilaporkan. Direktur Liga akan membaca item-item yang mereka sepakati. Oke. Kalau Direktur Liga menyepakati bahwa kepolisian tidak boleh membawa senjata tajam, gas air mata, dan itu dihubungkan dengan hukum FIFA, ya kan? Tapi pada kenyataannya kepolisian melakukan itu, membawa dan memakan korban, Oke. berarti kepolisian Indonesia harus mengganti secara komersil kepada korban. Oh, ini untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab. Betul. Begitu juga sebaliknya. Kalau Panpel ya dalam itemnya memperbolehkan maka Panpel yang bertanggung jawab. kepolisian membawa senjata tajam bahkan gas air mata, pasti Panpel, PSSI, bahkan FIFA. Karena apa? Karena yang dilakukan, yang pertandingan tersebut itu memakai hukum FIFA. Bentuknya salah satunya adalah bendera FIFA yang terbentang ya sebelum pertandingan dimulai. Fair play orang bilang. Ya kan? Makanya waktu korban berjatuhan atau informasi ini mendunia, Infantino tuh direct ke Indonesia karena dia tahu ini anggota saya melakukan kesalahan atau ada hal lain. Jadi dia datang ke Indonesia itu pengen melihat hukum kami atau hukum FIFA dilaksanakan di tidak. sini. Itu jawabannya. Baik. Makanya waktu itu pada saat itu kejadian masyarakat teredukasi bahwa pertandingan sepak bola FIFA melarang keras adanya gas air mata. Tapi pada kenyataannya ada gas. Nah sekarang kita cari kotak box perjanjian kerjasama antara Panpel dengan kepolisian. Kalau itu tidak diketemukan atau dihilangkan, nah ini jadi masalah. Baik, ini poin ya. Saya kira ini poin ya. Ini menarik sekali Bang Sarman, MSDI Masyarakat Sepak Bola Indonesia mengingatkan kita soal dokumen penyelenggaraan pelaksanaan pertandingan ya, yang pelaksanaan itu pertandingan yang harusnya ada antara Panpel dengan kepolisian. TGPF sudah ketemu belum ini? Kalau belum ketemu harus tunjukkan kepada publik nih bentuknya. Itu kewajiban. Baik. Karena kalau misalkan diketemu kotak box kotak hitam kita kayak misalnya kejadian pesawat ya, wajib disampaikan. Wajib disampaikan dan ternyata panitia penyelenggara yang memperbolehkan kepolisian membawa gas air mata, tuntut setinggi-tingginya Panpel dan FIFA untuk bertanggung jawab. Iya. Oh, orang bilang kenapa FIFA? Ini anggota PSSI itu atau anggota klub itu itulah anggota FIFA sebetulnya. Nanti kita sampai ke sana. Tunggu dulu Abang. Oke, tetapi yang juga belakangan muncul ini yang kemudian ramai di ruang publik itu adalah, saya harus ulang lagi tadi ya. Desakan mundur Ketua Umum PSSI yang kemudian berkelindan dengan misalnya permintaan kongres luar biasa. Abang melihatnya ini bagian dari sesuatu yang mewakili kepentingan publik? Ya, ini akan liar pertanyaan orang. Ada dua pertanyaan orang. Apakah ini kepentingan mafia bola untuk mendapat perlindungan lagi? Karena yang disodorkan adalah Kaisang, putra presiden. Kaisang? Iya. Ini info ya? Isu publik ini. Kaisang ini calon ketua PSSI, Kaisang. Karena itu tadi mafia bola Indonesia akan mencari orang kuat untuk melindungi mereka. Tunggu. Abang menuding mafia. Iya. Siapa orang ini Abang nggak tahu? Sampai hari ini kita nggak tahu siapa mafia bola Indonesia. Abang ingin bilang ada. Ya, buktinya apa? Sepak bola kita nggak berprestasi. Itu bukti adanya mafia sepak bola. Baik. Karena kan saya 4 kali mencalon ketum PSSI. Dan nggak pernah terpilih. Karena money politik. Mahal sekali. Luar biasa. Berapa nilai taksiran? Ya, cukup banyak. Miliaran? Miliaran. Wow. Dan kejadian ini pernah saya laporkan ke AFC. Abang bertanggung jawab terhadap pernyataan Abang di sini ya? Iya. Saya bertanggung jawab bahwa setiap pemilihan ketum PSSI itu selalu dengan money politik. Luar biasa. Pembuktiannya agak sulit. Luar biasa. Karena apa? Karena masyarakat bola atau orang bola tidak mau mengungkap itu. Sama seperti terjadinya penyuapan di sepak bola kita, itu nggak mau. Kalau di negara lain, contohnya Italia. Orang dengan sukarela. Ya kan, Italia. Ya, itu kita ingat siapa? Juventusnya dicopot dari gelar. Betul. Paul Rossi kalau kita ingat. Dia akui saya disuap, tapi juara dunia dia. Jadi
pemain sepak bola itu harus sportif. Itu yang harusnya muncul dari olahragawan. Dan itu yang tidak terjadi di Indonesia. Nah, itu. Waduh, kita baru menit-menit pertama sudah panas ini. Sudah membicarakan banyak hal. Satu lagi sebelum saya pindah ke urusan FIFA. Tapi soal isu bahwa Kaisang akan jadi ketua umum itu memang betul ya? Ya, terkadang kita tidak bisa percaya dengan isu ini, tapi ke arah sana ada. Kenapa? Karena pemerintah dengan Menpora dan PSSI masih usahanya keras dengan kita tuan rumah Piala Junior 2023 tahun depan. Apa hubungannya dengan Kaisang? Karena itu untuk mempopulerkan Kaisang. Karena di Solo ya? Iya, bukan hanya di Solo. Jadi sepak bola diminati oleh para elit untuk popularitas sebetulnya. Tapi saya secara pribadi menolak kalau memang Kaisang mau mencalonkan. Kenapa, Bang? Karena dia akan dihancurkan. Nama figurnya segala macam dimanfaatkan ya. Betul, karena mafia ini akan mencari orang-orang kuat. Kalaupun dia terpilih, dia akan berkuasanya 2 tahun. Pasca 2024 akan dijatuhkan lagi. Jadi tidak baik untuk sepak bola. Mas Kaisang, ada peringatan dari Pak Sarman ini, monggo dipahami ya, atau diterima gitu ya, masukan dari Bang Sarman ini. Sebaiknya jangan mau kalau Anda didorong-dorong jadi ketua umum PSSI. Baik, saya ke urusan lain. Abang dari tadi menyinggung soal FIFA. Menyeret-nyeret soal FIFA dalam tanggung jawab tragedi Kanjuruhan. Seperti apa penjelasannya sebenarnya? Ya, penjelasan sederhana. Ya, tim pencari fakta itu kan bentukan pemerintah. Betul. Kalau hanya fakta sudah ada, jatuhnya korban itu fakta. Tapi harus jauh lagi, yaitu kotak hitam perjanjian itu yang bisa membantu para korban ini mendapatkan haknya. Iya, siapa yang bertanggung jawab? Oke, dan sampai sekarang belum jadi isu itu. Iya, karena hari ini hanya mendapat santunan. Santunan itu ukurannya itu sama dengan tanggung jawab yang harus dibayarkan oleh Panpel atau oleh siapa kalau ada dokumen. Itu sama nggak? Beda. Kalau kotak itu diangkat, perjanjian itu namanya kita punya perhatian terhadap korban. Kita ini sebangsa, ya, saudara kita itu. Coba bayangkan apabila ayahnya yang menjadi korban, bagaimana anak-anaknya? Ibunya menjadi korban, bagaimana dengan anak-anaknya? Atau yang hari terakhir ini kan mahasiswa nih, yang terakhir ini mahasiswa. Kemarin ya. Bagaimana keluarganya menerima itu? Jangan-jangan diharapkan keluarganya atau anak yang lain yang memang memiliki masa depan panjang. Dan saya selalu ingat kisah orang tua atau seorang ibu akan marah dengan sepak bola karena anaknya direnggut nyawanya dalam pertandingan sepak bola. Yang pasti kita emosi pasti. Abang sampai sedih kenapa? Ya agak sulit ya. Karena saya ke bawah-bawah juga ini jadinya. Saya hari Senin pagi sudah sampai di Kanjuruhan ya. Turun dari cerita sedikit bahwa saya memesan Grab, supir Grab saja. Saya tanya untuk Kanjuruhan, dia nggak mampu. Saya dipilih, Bapak tolong turun dari kendaraan dan silakan cari yang lain karena saya nggak mampu. Sahabat saya meninggal. Si sopir Grabnya cerita begitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara Kanjuruhan hari ini bicara kesedihan. Kita yang masih hidup bertanggung jawab sebetulnya. Tetap kejadian itu mencari penyebabnya, bukan faktanya. Kalau faktanya udah jelas. Orang sudah tahu semua. Meninggal, terjepit. Iya. Nah, makanya saya secara pribadi juga kok bukan dicari penyebabnya dan selanjutnya kita ganti rugi kepada yang menjadi korban, kenapa kita concern kepada pergantian pengurus PSSI? Kalau pergantian pengurus PSSI secara moral, harusnya dengan kejadian itu besok Iwan turun. Nggak usah didesak ya? Nggak usah didesak. Nah, makanya saya curiga, ini ada kelompok yang memainkan ini untuk melupakan Iwan. Korban. Melupakan korban dan kemudian mendongkel Pak Iwan ya. Dan jangan salah, kejadian Kanjuruhan itu milik dunia. Kalau ini tidak tuntas, dunia yang mengutuk. Korbannya Indonesia, korbannya negara kita. Bahwa kita kembali ke manusia primitif yang tidak menyelesaikan persoalan. Iya, tidak menganggap nyawa manusia itu berarti. Baik. Gitu. Saya kembali ke pertanyaan dasar. Jadi dasar Abang menyebut
FIFA terlibat itu karena memang pertandingan itu adalah pertandingan komersial, ada insuran di dalamnya, diselenggarakan dengan hukum-hukum FIFA. Iya. Dan nilai pertandingan itu mahal sekali. Nggak signifikan dengan penggantian yang diterima oleh korban. 50 juta kemarin ya? Iya, 50 juta. Sedangkan coba bayangkan pertandingan itu dibiayai oleh Bank BRI. Kontraknya berapa miliar? Kontrak dengan siar dengan Indonesia berapa miliar? Jadi itu harus kita hitung hari ini. Bukan karena korban saja, tapi ada hal yang lalai. Kita tidak masuk kepada ini ada teroris, enggak. Ini masalah fakta saja gitu loh. Dan kita tidak bicara santunan, memang kewajiban. Kewajiban. Saya melihat ini komersil. Jadi saya nggak mau terbawa oleh provokasi-provokasi yang menurut saya merugikan kepada para korban. Baik, Abang, kita lanjut ke soal yang lain. Tadi kita diskusi di belakang sebelum mulai podcast ini. Abang menyebut Abang sudah keliling dunia dan mendatangi seluruh negara. Semua negara sebagian besar punya kantor FIFA. Di Indonesia enggak punya. Apa signifikansi keberadaan kantor FIFA sehingga kemudian Abang merasa bahwa itu penting untuk ada di Indonesia? Kantor itu adalah satu rumah di mana di kantor itu ada perencanaan, ada budgeting, ada semuanya. Ya, ada dokumen-dokumen seperti kasus Kanjuruhan ini. Kalau misalkan kantornya masih nomaden, bagaimana nanti generasi berikutnya untuk tidak lagi terulang kasus Kanjuruhan? Itu pentingnya. Atau gengsinya. Abang ingin mengatakan bahwa PSSI kalau FIFA punya kantor di PSSI di Indonesia, maka desain pembangunan sepak bola akan lebih bagus. Pasti itu. Kan sudah ada PSSI. Apa bedanya FIFA dan PSSI? Dikatakan kantor PSSI adalah atau kantor FIFA ada di Indonesia adalah ada bendera FIFA yang berkibar sepanjang tahun. Di sini nggak ada. Nggak ada. Serius, Bang? Kantornya itu di FX Mall. Kalau kantor di FX Mall, di mana bendera merah putih, di mana bendera FIFA dan di mana bendera AFC karena kita bagian AFC, zona Asia. Ya, Asia ya kan? Betul. Nah, itu pentingnya kantor. Karena dari kantor itu akan juga membuat perencanaan untuk kompetisi. Setuju, kompetisi, pembangunan sistem industrinya dan lain sebagainya. Makanya sampai hari ini kita kecolongan kan, ada wasit palsu yang tidak terdaftar di FIFA, ada dokter palsu. Serius ini? Iya. Abang bertanggung jawab terhadap pernyataan Abang ya? Betul. Itu sudah keluar itu. Bahkan kalau saya mau katakan mengenai PSSI hari ini, ada ketum PSSI yang palsu. Karena pemilihan yang sudah agreement, sudah disepakati untuk menjadi calon ketum PSSI yang lolos ditetapkan, itu harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan terakhir adalah berani berdebat secara publik agar publik tahu kemampuan ketum PSSI kita bagaimana. Gitu. Yang terakhir Pak Iwan nggak ikut. Makanya saya bilang kalau hari ini ada desakan mundur, nggak usah didesak. Karena FIFA datang, ya itu bukannya karena PSSI atau pendampingan PSSI. Karena FIFA daerah kemana? Ke presiden. Dan presiden tidak didampingi oleh ketum PSSI. Jadi saya atau kita meminta masyarakat jangan mau terprovokasi dengan isu mundurnya Iwan. Karena ada hal yang lebih besar lagi. Hal yang yaitu mengenai ganti rugi atau kepada ganti untung kepada 135 korban tadi. Iya, dan yang sedang dirawat. Itu yang menurut saya lebih penting. Kita lebih penting dan lebih dewasa. Baik. Gitu loh. Baik. Oke, jadi Abang tetap berkeyakinan bahwa kalau sepak bola Indonesia mau maju, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah meminta FIFA berkantor di Indonesia. FIFA berkantor bukan. Jadi PSSI itu punya kantor yang di mana kantor itu adalah aset FIFA sebetulnya. Yang dimiliki sekarang ini enggak ada. Yang dimiliki oleh bangsa ini land, tanah. Bangunan itu milik FIFA. Makanya dia pasang bendera FIFA. Model kayak kedutaannya. Betul itu. Tapi buat abang itu penting, sangat penting sekali karena disitulah terjadi evaluasi perencanaan. Di Asia Tenggara di mana yang sudah ada kantor FIFA? Semuanya ada, cuma Indonesia yang nggak ada. Seriously? Timur Leste ada, Myanmar ada,
Vietnam, saya datang ke Vietnam. 3 hektar luas kantor Federasi Vietnam dengan berkibarnya bendera FIFA dan tempat training. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa kemudian FIFA tidak berkantor di sini? Tidak punya kantor di sini? Sampai hari ini belum ada jawaban yang pasti. Kenapa FIFA ya tidak aware ya terhadap anggotanya namanya PSSI. Jadi sampai hari ini harus kita declare hanya PSSI lah yang tidak memiliki kantor meskipun usianya sudah memasuki hampir 100 tahun. Alasannya? Alasannya sampai hari ini Nggak tahu. Makanya waktu itu saya ya berkampanye kalau saya terpilih pertama kali saya akan desak FIFA Punya kantor itu. memiliki aset di sini, yaitu kantor dengan bendera FIFA berkibar sepanjang tahun dan pemerintah kita menyediakan land-nya. Memang di setiap kantor federasi yang saya datangi ke seluruh dunia, kantor federasi itu berada di ibu kota. Selalu di ibu kota. Di ibu kota. Jadi kalau Jakarta kalau Indonesia di Jakarta. Iya. Ya. Kalau pindah ke IKN di IKN. Di IKN, ya kan? Nah, itu apakah karena memang lalainya Soekarno, mohon maaf, karena kan kita baru resmi menjadi anggota FIFA itu tahun 1952. Oke. Ya. Oke. Sampai hari ini tidak ada aware dari pemerintah bahwa ini terpenting. Tapi kalau kita lihat pendaftaran kita itu bersama dengan Federasi Sepak Bola Filipina. Dia sama-sama datang nih ke Paris Di tahun 1952 itu. 1930. Oke. 1930. Tapi yang lucunya sebelum mendaftar, Filipina itu sudah memiliki kantor federasi di Makati, di ibu kota Filipina, didirikan tahun 1907. Jadi dahsyat kan? Nah, kalaupun hari ini karena kejadian ini seandainya kita terima kotak hitam itu yang diketahui bahwa yang salah federasi atau panitia penyelenggara, Kita bisa tuntut FIFA. Kalau FIFA tidak mau membayar kerugian itu, Indonesia bisa mengatakan arbitrase. bukan hanya arbitrase loh, membuat federasi sepak bola dunia. Ini yang harus kita tanamkan. Alternatif tandingan begitu. Iya, karena apa? Karena masyarakat itu lupa. Tapi masyarakat dunia sudah tahu. FIFA ini adalah cuma event organizer. Ya, dia berdiri ya hanya memanfaatkan tumbuhnya sepak bola. Tuanya lebih tua federasi Inggris. FA itu berdiri tahun 1900. Betul. FIFA tahun 1904. Betul. Jadi kalau hari ini Indonesia ya salah satu negara besar dalam sepak bola mengajukan ke beberapa anggota FIFA Untuk bikin alternatif. bikin federasi baru, 100% saya merasa kok yakin diterima ya. Iya, saya nih melawan FIFA dari tahun 2010 loh. Baik, siap. Iya, bentuk perlawanan saya itu adalah menolak Piala Dunia di Qatar. Itu bentuk perlawanan saya. Baik, nanti kita sampaikan pada tematik yang lain soal itu. Abang boleh geser dikit sebelah kanan, saya diingatkan terus oleh teman-teman di kreatif. Baik, kayak mau bicara langsung sepak bola Indonesia. Ya. Jadi kalau kita cerita tadi kemana-mana ya, menarik soal FIFA, soal tanggung jawab Kanjuruhan. Pertanyaannya adalah apa catatan kritis Abang kepada sepak bola kita hari ini? Ya selama PSSI tidak berubah ya, dan pemerintah tidak mengawasi, sepak bola kita bukannya tambah maju atau menyatukan atau membanggakan, sepak bola kita malah memisahkan kita dan membahayakan. Karena sepak bola kita dikuasai oleh kelompok. Ya. Kalau kita ingat kekuatan sepak bola kita adalah kekuatan sepak bola yang seperti pulau yang tersebar. Dia memiliki karakter kedaerahan. Ya, makanya tahun 2019 Presiden Jokowi mengeluarkan Impres nomor 3, yaitu percepatan sepak bola nasional. Pada kenyataannya tidak dilakukan oleh Menteri Menpora dengan 12 kementeriannya berikut PSSI. Itu adalah ya suatu yang kita sayangkan. Ada niat baik dari Presiden Jokowi, yaitu percepatan dengan membuat Kepres, tapi tidak dijalankan. Jadi kalau saran saya, kalaupun nanti ada KLB pengurusan baru itu harus, misalnya Kaisang tadi Abang juga tahu Kaisang, harus voternya harus berjumlah 700 lebih. Ini pernah terjadi terakhir di zaman Megawati, yaitu waktu itu ada pemilihan ketum PSSI antara Nurdin Halid melawan Yakob Nawawea. Yang menang NH ya.
dalam sejarah presiden ini kembali lagi, Indonesia yang tidak mencampuri terpilihnya ketum PSSI adalah Megawati. Ini sangat demokratis Ibu Megawati. Buktinya apa? Yakob kalah. Padahal kader. Padahal kader. Karena dilepaskan 740 suara, ya kan? Dan itu yang saya inginkan kalau memang Kaisang mau maju, 740 suara itu diaktifkan kembali. 530 kabupaten kota, 34 provinsi, ditambah klub dan asosiasi, lebih kurang 700 lebih suaranya. Itu untuk menghindari apa? Money politik. Jadi kekuatan konsep calon ketum PSSI itulah yang akan membangkitkan sepak bola Indonesia kembali. Bukan justru malah tambah mahal dengan 700. Tidak. Karena nggak akan mampu orang. Hari ini sepak bola Indonesia hanya dikuasai oleh kelompok Jakarta. Saya kasih. Abang sebut Jakarta. Iya, saya paham itu. Abang ingin mengatakan pengusaha Jakarta. Pengusaha Jakarta. Tidak memikirkan bagaimana perkembangan sepak bola Papua, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, Sumatera, betul. semuanya. Sedangkan ya kalau kita ingat sejarah, terbentuknya federasi ini karena adanya klub. Oke. Klub Makassar tahun 1915, klub Persebaya, klub Jakarta, Persija Jakarta, klub Solo. Oke. Gitu loh. Jadi abang tetap mengatakan bahwa kalau PSSI tidak berubah, maka tidak akan ada perbaikan sepak bola Indonesia. Tidak ada perbaikan dan kita punya inisiatif untuk mendirikan federasi baru. PSSI alternatif. Iya, federasi Luar baru itu biasa. kita akan ingatkan lagi bahwa waktu Suratin diterima oleh Presiden FIFA di Paris tahun 1930, yang dibawa Suratin bukan negara, karena kita belum berbentuk negara. Yang dibawa oleh Suratin adalah klub-klub yang tersebar di Nusantara ini. Baik. Jadi kita daftar lagi dengan klub sebetulnya. Baik. Bang, ini saya mau, waktunya tinggal pendek, tapi kita masih punya 2 pertanyaan lagi. Satu lagi terkait dengan sepak bola, pemain asing gitu ya. Ya. Abang dari tadi memberikan catatan keras terhadap itu. Menurut abang, kalau ada pemain asing justru itu menandakan industri kita atau sistem sepak bola kita tidak menunjukkan kualitas yang baik begitu ya? Saya salah satu orang yang dulu mendemo ya, zaman Azwar Anas, ketum PSSI Pak Azwar. Oke. Waktu itu Pak Azwar mengusir pemain asing di Indonesia. Salah satunya Fandi Ahmad. Saya demo ke Pak Azwar Anas, Pak Azwar, apa dasar Pak Azwar mengusir orang asing bermain sepak bola di sini? Pak Azwar memberi alasan yang saya bisa terima. Tapi hari ini saya menyesal. Kenapa saya mendorong pemain asing boleh lagi main di Indonesia? Menyesal saya. Kenapa? Karena agen-agen pemain asing untuk Indonesia itu mendatangkan pemain-pemain yang tidak qualified, tidak mengajarkan kita lebih baik. Kalau dulu Mario Kempes pernah di sini, pernah main di Pelita Jaya. Memang harapannya memberi ini ya, transformasi, permainan segala permainan macam, ya, pengalaman, skill. Coba bayangkan, seorang Mario Kempes yang membawa Argentina juara 78 pernah main di sini. Pernah main di Pelita Jaya Sawangan. Nah, pasca itu perjalanan kita malah memburuk. Bahkan hari ini kita menonton pemain asing, terutama pemain dari Belanda. Ini baru saya ingat sejarah lagi, ya kan? Apa sejarahnya? Diterimanya kita menjadi anggota FIFA karena alasan Federasi Pribumi. Karena FIFA mengatakan Anda nggak bisa kami terima. Kenapa? Karena di tanah Anda sudah ada Federasi Belanda, namanya NIFU. Nah, alasan Suratin mengatakan kami ingin punya Federasi Pribumi. Itu alasannya. Hari ini alasannya itu malah tidak dihilangkan. Iya, karena adanya pemain asing Belanda. Oke. Atau ya statuta PSSI yang harus diketahui oleh masyarakat banyak ya. Statuta PSSI yang diaktifkan kembali tahun 52 berisi apa? Bahwa PSSI tidak boleh dikuasai oleh kelompok atau perseorangan karena PSSI itu amatir, tidak mencari untung. Baik. Hari ini PSSI dengan badan liganya yang PT itu mencari untung. Makanya sebelum saya tutup, karena PT Liga ingat masyarakat untuk minta ganti rugi semaksimalnya dan setinggi-tingginya karena penyelenggara itu berbentuk perusahaan dan punya motif cari untung dan mencari untung. Baik, luar biasa. Harus itu. Tegas sekali. Saya merindukan abang jadi ketua PSSI.
Baik, terakhir Abang. Jadi ini closing statement. Jadi banyak orang mengingatkan ya ngobrol dengan saya, mengingatkan kita semua bahwa harusnya momentum tragedi Kanjuruhan ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi sepak bola Indonesia, kebangkitan sepak bola. Satu saja hal yang menurut Abang perlu dilakukan sebagai prioritas agar kemudian momentum kebangkitan dan reformasi itu bisa terjadi di Indonesia. Ya, menurut saya karena Kanjuruhan adalah momentum, ya kita harus mencari penyebabnya. Ini juga yang ditunggu oleh para korban, agar jelas bagaimana perhatian kita sebagai saudara yang menjadi korban pertandingan komersil, yang yaitu pertandingan antar klub yang dikelola secara perusahaan, namanya PT Liga. Jadi itulah concern kita hari ini. Kalau sepak bola kita mau maju. Baik Abang, saya kira itu ya. Ya. Tidak cukup rasanya membahas sepak bola 30 menit. Panjang. Saya pastikan nanti akan ada episode berikutnya dari Bang Sarman. Tetapi yang saya kira tadi ada beberapa kata kunci yang menarik yang mungkin nanti akan jadi perhatian kita semua. Kalau kita ngomong reformasi atau perbaikan sepak bola Indonesia, maka kita bicara soal perbaikan PSSI, perbaikan statuta, dan tadi yang paling penting adalah bagaimana FIFA bertanggung jawab terhadap. Tapi ada satu saya lupa. Apa lagi? Boleh? Satu ya. Boleh? Sekarang akan terjadi revolusi Iran kedua, hanya karena satu orang wanita meninggal. Ya, hari ini kita ingat juga hanya satu orang polisi, ya, polisi direformasi dan beritanya tidak berhenti. Ini ada 135 korban. Harusnya. Ini harus berbulan-bulan sampai diketemukan penyebabnya. Itu menurut saya. Baik. Jangan didorong, ya kan, runtuhnya Stadion Kanjuruhan. Memperbaiki stadion. Itu bukan solusi. Solusi. Karena Stadion Kanjuruhan itu sudah berstandar internasional. Buktinya penyelenggaraan AFC pun sudah pernah di sana. Baik. Makasih Bang Sarman atas penjelasannya yang luar biasa. Saya baru kali ini menemukan satu tokoh sepak bola yang paham sepak bola secara historical dan tadi yang paling penting punya perspektif baru untuk melihat persoalan ini. Saya Michael Jackson, tuan rumah Aktual Podcast, izin undur diri. Saya ucapkan terima kasih Bang Sarman. Kita bertemu lagi di Aktual Podcast berikutnya. Sampai jumpa teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Semoga berkatu. Thank you ya Bang.